kembali ke Indonesia Business Forum pemirsa dan sekarang saya langsung saja tanyakan kepada Pak Tauhid. Pak Tauhid, itulah tadi dari Badan Pangan ini memang nggak mudah untuk mengelola harga-harga pangan kita. Ada beberapa kebijakan, ketergantungan impor. Tapi faktanya pantauan Indef, daya beli masyarakat kita saat ini seperti apa? Mampu tidak membeli harga pangan yang tinggi ini? Ya, kalau kita lihat kemarin hasil pertumbuhan ekonomi kita untuk konsumsi masyarakat berada pada level 4,5%. Sementara pertumbuhan ekonomi kita 5,03%. Artinya sebenarnya dia di below atau di bawah ya standar yang biasanya dia bisa mendorong daya beli yang lebih tinggi di atas 5%. Karena 4,5% tadi itu menunjukkan ada tekanan yang luar biasa dari konsumsi masyarakat. Dan ini menunjukkan bahwa memang faktor-faktor yang terjadi dalam 3 bulan sejak kenaikan harga BBM itu masih dirasakan berputar dalam penyelesaian bisnis di semua sektor. Bukan hanya sektor pertanian, logistik, semuanya itu juga terjadi sehingga itu mendorong daya beli masyarakat terdistorsi dalam triwulan pertama. Yang kedua adalah juga data dari indeks keyakinan konsumen. Masyarakat yang berpenghasilan 5 juta ke bawah trennya menunjukkan penurunan, tetapi yang 5 juta ke atas itu menunjukkan peningkatan. Artinya bahwa memang kelompok menengah ke bawah ini mengalami problem soal daya beli tadi. Ini kan menunjukkan bahwa memang dalam beberapa bulan terakhir, apalagi mereka harus menghadapi kebutuhan pokok lebaran itu cukup berat. Nah, mampu atau tidak, saya kira pada akhirnya masyarakat hanya bisa bertahan pada kebutuhan-kebutuhan yang sangat pokok, misalnya beras, mereka tetap harus beli, telur mungkin mereka kurangi, daging mereka akan tahan. Nah, pilihan-pilihan itulah yang kemudian masyarakat lakukan dengan level pendapatan yang relatif tertekan dalam 1 triwulan ini. Nah, itu yang kemudian saya juga melihat kalau tidak ada upaya untuk mengerem harga ini, harga relatif stabil, bukan hanya masyarakat bawah yang kena, pedagang juga kena gitu. Pedagang juga kena, kemudian juga para pelaku industri peternak juga kena. Harga tinggi itu tidak happy itu semuanya ya. Mungkin sesaat buat para petani jagung ya karena diuntungkan, tetapi pada akhirnya itu akan berdampak pada banyak pihak. Nah, ini yang saya kira memang mau tidak mau banyak upaya agar harga turun dan daya beli masyarakat tidak terdistorsi secara dalam begitu. Nah, saya kira memang daya beli ukurannya 2 bisa dibantu. 1 harga relatif stabil, kedua ada intervensi untuk mendorong daya beli tinggi. Nah, saya membaca ya, tadi sampaikan oleh Pak Arief, memang ada bantuan sosial. Tapi kalau kita lihat, yang pertama agak relatif lambat dibagikan ke masyarakat dalam triwulan pertama. Jadi terimanya mereka bansos tapi relatif terlambat. Yang kedua, jumlahnya itu tidak terlalu signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya sekarang kelompok miskin ya rata-rata 530.000 per kapita per bulan ya, per keluarga sekitar 3 juta dengan bantuan hanya 400 atau 500.000 per bulan, nggak dorong untuk konsumsi masyarakat lebih tinggi. Nah, ini problemnya. Ya saya kira mampu atau tidak, kalau harganya masih seperti ini ya pasti mereka akan memilih mana yang paling prioritas dan pada akhirnya ya daripada mereka nggak makan ya mana yang paling sederhana yang mereka bisa konsumsi begitu Mbak. Baik, Pak Akmal, problem ini menjadi semakin berat ketika soal pangan bukan saja masyarakat terdampak karena memang faktanya daya beli masyarakat belum baik, pedagang juga nggak happy, bahkan juga faktor-faktor lain mempengaruhi juga pada akhirnya. Bagaimana ini Pak? Baik, yang pertama ini kan adalah anomali ya Pak ya. Kalau kita lihat bahwa sebelum-sebelumnya kenaikan karena adanya hari raya gitu ya Idul Fitri, sekarang ada kenaikan pada saat sebenarnya permintaan tidak naik. Ya kan? Tadi saya kira dari Bapak Ana sudah menjelaskan bahwa kita pilih memang komoditinya nih. Saya sepakat tadi bahwa di pertemuan kita di sini juga mengatakan bahwa memang beras ini harus naik supaya petaninya di hulu ini bisa mendapatkan hasil yang bisa menutupi biaya produksinya. Saya kira sepakat itu dan dipastikan bahwa memang berasnya tersedia dan harganya memang tidak mengalami kenaikan di luar di HT tadi Pak ya, harga eceran tertinggi. Yang kedua Pak Mbak, kita harus seimbangkan antara hulu sama hilirnya nih. Harus ada keseimbangan, harga keseimbangan. Ini mungkin menjadi tugas kita semuanya, pemerintah dan juga kita bahwa kita ingin juga produsen kita juga happy, seperti tadi katakan, kemudian juga penggilingan di tengahnya happy, di hilirnya juga happy. Ya kan artinya konsumen kita gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa memang komoditas pangan yang sangat rentan ya mengalami kenaikan pada saat terjadi hari raya, misalnya cabai gitu ya.
cabai, misalnya kita cabai merah. Kita tahu bahwa produk pertanian kita ini kan sangat rentan dengan cuaca, ya cuaca kemudian kondisi pertanaman ya. Nah menjadi pertanyaan besar kita, apakah barangnya ada atau tidak ada gitu? Ya kan harga naik itu kan salah satunya tadi karena memang ada masalah cuaca, ada masalah tadi kenaikan HPP. Tapi yang paling utama pertanyaan utama kita, ada nggak barangnya? Ketersediaannya ada nggak gitu kan? Karena kalau ketersediaannya ada pasti harga tidak akan melonjak ya Pak Dar ya. Nah tapi kalau barangnya ini terbatas atau ada barangnya tapi tidak terdistribusi dengan baik. Saya kira Pak Arief ini kan sudah keliling kemana-mana, saya kira sudah bagus identifikasinya. Sekarang siapa eksekusinya gitu? Misalnya nih pemerintah sebenarnya memberikan ruang budget bagi pemerintah daerah untuk subsidi transportasi misalnya. Kan sebenarnya diberikan ruang tuh melalui transfer daerah ya, dana transfer daerah ke daerah itu untuk agar masanya tuh jangan sampai keuntungan besar dinikmati bukan oleh petani atau oleh tapi di tengahnya ini. Misalnya tadi kasusnya jagung ya. Di daerah saya Pak Arief ini sebenarnya petani kita itu bahkan dapat di bawah 4.000 malahan. Ada berapa yang dapat 4.000-an? Yang dapat untung besar di sini pedagangnya Pak. Dia yang kumpulin, kemudian dia simpan di penyimpanannya tadi ya. Kemudian dilepas pada harga tinggi. Nah efeknya itu kan adalah peternak kita ini menjerit. Kalau tidak terjadi keseimbangan tadi ya, artinya harganya naik ini, peternak juga pasti akan gulung tikar. Kalau peternak kita gulung tikar semuanya bangkrut, nah kita juga nanti pasti akan tergantung lagi dengan import. Wah ini kayak bawang putih nantinya nih. Tidak ada orang lagi ingin beternak karena harga pakannya itu, arti harga produksinya sudah melebihi daripada harga penjualannya. Jadi memang yang menjadi PR kita adalah bagaimana keseimbangan harga ini. Ya itu harus dipastikan. Jadi harus kita melihat dari hulu ke hilirnya Mbak Caca. Bukan hanya sekedar kepentingannya konsumen kita. Oke saya sepakat tadi konsumen, tapi bagaimana juga memastikan bahwa di hulunya petaninya, peternaknya, ya kemudian juga penggilingannya, pedagang pasarnya, semuanya mendapatkan keuntungan dan semuanya happy gitu. Oke. Ini saya kira menjadi PR kita gitu. Ini masalah klasik Pak Arief ya, kalau mengenai harga bahkan pangan itu yang paling disorot adalah distribusi. Ini bagaimana kalau dalam pengawasan Badan Pangan? Apakah jangan-jangan juga ada kartelisasi penimbunan di sini, jalur distribusi yang bermasalah seperti apa? Insya Allah hari ini nggak ada ya kartel. Kan kalau sekarang matanya kan banyak ya, semua bisa lihat apa yang dilakukan Badan Pangan, kementerian terkait, asosiasi-asosiasi. Justru sekarang ini saya lihat eranya lebih terbuka. Semua orang bisa mengetahui stok bulog berapa hari ini. Semua orang bisa mengetahui berapa kuota import bawang putih. Jadi kalau Pak Mendak itu sampaikan, kan kita hitung stoknya, berarti beliau dan Badan Pangan tuh punya hitungan. Ya, tapi kalau harga di country originnya memang sudah di atas $1.300 ya, itu memang harusnya kita bebenah lah ya, maksudnya kita mau seperti apa, apakah memungkinkan kita stok di luar negeri ya, atau kita mau punya farm di sana, karena pastinya bawang putih itu bisa tumbuh berkembang baik di subtropis seperti Tiongkok ya, di Henan, di beberapa provinsi di sana gitu ya, dan mereka tidak seperti kita nanamnya gitu ya. Mereka memang besar. Sekali lagi ini memang pilihan kita. Kita harus refocusing produk. Ya nanti mungkin Pak Akmal pada saat kita meeting-meeting berikutnya, produk apa sih yang memang kita perlukan growingnya itu di Indonesia itu yang mana? Nggak bisa semua produk kita semuanya, tapi kalau bahasanya Pak Erik di BUMN itu refocusing gitu ya. Kita refocusing mana sih yang mau jadi andalan kita. Kalau sekarang kita putuskan beras, berarti tolong berasnya bisa kita produksi dari 31,5 juta ton satu tahun menjadi 33, menjadi 34, menjadi 35. Jadi rata-rata per hektarnya 5,25 ton per hektar supaya jadi 5,5, 6, 7 ton per hektar, kita harus apa? Fokus di pupuk, fokus di benih, ya, fokus di irigasi teknis, atau apa yang sekarang sedang Pak Basuki PUPR kerjakan ya, ada embung, ada waduk, ada. Jadi maksud saya kita bisa refocusing juga. Memang lagi-lagi kita harus fokus di produksi juga. Dan berikutnya lagi misalnya ini belum ditanya daging sapi, belum kemudian ini lain lagi treatmentnya gitu ya. Kapan kita akan mulai breeding?
kapan kita mau memulai cadangan bentuknya meat boxes frozen. Jadi negara-negara di luar itu sudah mempersiapkan itu. Pada saat Pak Luhut menanyakan kalau stok pangan kita itu kalau daging seberapa besar Mas? Ya kapasitas cold room kita 2-3 bulan aja. Cold room ya, jadi di negara-negara maju itu sudah dalam bentuk meat boxes dengan potongan-potongannya. Jadi forequarter, hindquarter sudah ada gitu. Dan harga itu ya akan stabil. Tadi Mas Dar udah sampaikan harusnya yang tergantung import sudah 1 tahun sama gitu ya. Memang Ya. itu dengan catatan kita punya logistik, kita punya ketahanan pangan itu kuat. Jadi saya juga terima kasih dalam forum ini bisa menjelaskan. Dengan Kementerian Keuangan itu sekarang ada skema lagi untuk CPP, cadangan pangan pemerintah. Teman-teman ini memberikan penjaminan 3 triliun kepada Himbara, kemudian Himbara memberikan pinjaman kepada BUMN di bidang pangan, both Bulog dan ID Food, ya, sehingga bisa memiliki cadangan pangan. Uang ini tidak hilang. Karena uang ini akan dipakai, di-convert menjadi cadangan pangan pemerintah. Dan itu akan sangat baik. Kenapa? Karena perintahnya Pak Presiden, ya, tolong masyarakat ini peternak, petani plus nelayan, kalau nanti perpresnya ditambahin ikan, ya, itu bisa dibeli dengan harga yang baik di tingkat petani, peternak, nelayan. Jadi kemudian program yang dihilirnya, kita banyak sekali captive market. Mulai dari pengentasan kemiskinan, stunting, rentan rawan pangan, itu daerahnya sudah ada semua. Kalau ini bisa di-connect-kan, jadi connectivity hulu hilir, itu akan sangat membantu. Ya, sekalian kita mengurangi tadi angka-angka kemiskinan dan lain-lain. Gitu Mbak Caca. Mungkin ke Mas Dar, tadi Pak Arief mengatakan, stok ini sekarang sudah transparan, berapa stok yang dimiliki oleh Bulog, Badan Pangan. Apakah benar seperti itu dan diterima logika oleh para pedagang pasar atau bagaimana? Oke, kalau kita bicara di pasar ya, mungkin kita harus katakan bahwa harganya mahal itu fakta. Kita harus akui bahwa stoknya ada, barangnya itu tidak langka. Jadi barangnya mahal tapi tidak langka, itu kita harus, jadi artinya tidak langka itu misalnya kalau ada, kita, ya ada tapi harganya mahal. Artinya pedagang itu belinya mahal, ya dijual mahal. Beda misalnya kasusnya kayak misalnya kita beberapa tahun yang lalu minyak goreng misalnya, itu kan harganya mahal, terus barang itu di pasaran nggak ada. Saya sedikit mengomentari mengenai cadangan Pak Arief, kan kita sering diskusi Pak ya. Jadi memang kalau kami dari Asosiasi Pedagang Pasar tentu begini ya, kami mendorong dari awal komoditas-komoditas yang sangat sensitif terhadap rakyat itu mau nggak mau tidak ada pihak lain yang wajib hukumnya untuk menstabilkan harganya kecuali pemerintah gitu. Jadi salah satu caranya adalah yang boleh rugi dalam rantai ini hanya boleh pemerintah saja. Jangan pedagang ya? Jangan pedagang, jangan masyarakat, jangan petani, jangan nelayan, jangan peternaknya. Artinya kalau ada gejolak misalnya apapun itu, selama cadangannya ada, maka negara itu mengambil selisih ruginya. Itu saya kira yang paling pas ya Pak ya. Jadi dari awal kita sebelum ada Badan Pangan, Bapak dulu di ID Food ya, kemudian kita kan sudah, artinya negara ini di state saja Pak. Mohon mungkin di forum ini saya kira juga bagus juga ya. Usulan dari kami sempat bersurat kepada Presiden waktu itu, ya komoditas apa saja sih yang harus dikasih cadangannya itu. Misalnya jagung tuh harus berapa. Kemudian karena jagung itu hubungannya sama telur sama ayam, karena untuk kebutuhan pakan misalnya. Daging bagaimana. Kemudian beras, kan kalau beras kan saya selalu mencontohkan ini Mbak Caca. Beras itu adalah salah satu contoh yang berhasil. Kita harus sampaikan bahwa Bulog dengan pengelolaan beras, cadangan berasnya berapa itu berhasil. Kenapa beras dengan cara Bulog ini tidak ditiru oleh atau dengan komoditas yang lain misalnya gitu. Jadi sehingga kita tahu. Jadi kalau sekali lagi kalau ada gejolak, nggak boleh pihak lain siapapun rugi kecuali satu pihak yang namanya pemerintah. Karena pemerintah tugasnya adalah membuat rakyat kita itu adil, dalam tatanan yang baik, hidup baik, dan layak. Saya kira itu kira-kira keinginan kita. Kami sangat mendorong Pak Arief, kalau Pak Arief mau kumpulkan kami pedagang untuk
kita tanda tangan misalnya untuk ini ya, cadangan pangan perlu misalnya diperlukan kami siap. Bahwa ini adalah esensi dan wajib hukumnya harus kita laksanakan. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada bahkan Pak Tauhid, bahkan juga Pak Akmal. Biasanya kalau harga-harga ini tinggi, yang paling cepat dan nyata yang dilakukan pemerintah adalah langsung operasi pasar. Apakah solusi dan apakah memang benar membuat harga nanti akan turun ataukah juga tidak? Di Indonesia Business Forum sesaat lagi.